Nih, ya. Nah, itu garis proyeksinya. Ini saya kasih warna merah. Kemudian saya hubungkan antara, nah, ini namanya garis S. Ini garis S nih, tidak putus-putus. Kasih warna ungu. Nah, ini yang dinamakan dengan S2. Iya, S2. Nah, S2 dan L2 tadi prinsipnya apa? Yang berpotongan itu kan pasti garis S dan L. Ingat, yang eh, dua garis berpotongan. Kalau dua garis S dan L berpotongan, maka S1 berpotongan dengan L1. S2 berpotongan dengan L2. S3 berpotongan dengan L3. Pasti seperti itu. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Oh, S2 dan L2 berpotongan. Udah ketemu. Inilah titik tembusnya. Ini kita namakan dengan titik P2. Ya. Jadi ini P2-nya ini. Lalu P1-nya mana P1-nya? Kita apakan? Ingat, eh, P1 berarti perpotongan antara L1 dengan S1. Nah, kita cari dulu S1-nya yang mana S1-nya. Ada yang tahu nggak S1-nya di mana? Garis S itu terletak pada bidang beta nggak? Garis S. Garis S itu apa tadi? Garis S itu perpotongan antara apa? Cara Yes, alfa beta. betul. Garis S itu perpotongan antara alfa dan beta. Apakah S Terus terletak pada alfa atau gini aja? S itu kan perpotongan antara alfa dan beta. Itu artinya apa sih? S itu. S itu terletak pada alfa enggak? artinya terletak di dua-duanya nggak sih, Pak? Iya, betul. Pasti terletak di dua-duanya. Nah, kalau terletak di dua-duanya, salah satunya kan S terletak pada beta kan? Bener nggak? Iya, betul. Oke. Kalau S terletak pada beta, sedangkan posisi beta sendiri tegak lurus terhadap bidang H. Otomatis letak S1-nya di mana? Coba saya kembali ke sini. Oh, titik ya, udah cuma titik ya, Pak? Kalau kalau gambar ini ya dia titik-titik di sini ya. Kalau gambar yang di sini sekarang, gambar yang ini, S1-nya di mana? Ayo, kan gambarnya tegak lurus, ya kan? Sumbu X ya, Pak? Salah. Misalnya ini ada bidang beta ya. Anggap aja ini bidang beta ya. Ada garis S di sini. Lalu S1-nya mana? Ini tegak lurus ini. Ini ceritanya tegak lurus dengan bidang H ya. Tegak lurus H. S1-nya mana? Kalau kayak gitu, S1-nya di beta satu. Betul. S1-nya pasti di beta 1. Kan tegak lurus. Ya, berarti ini tuh selain sama dengan beta 1 alfa 1 juga sama dengan S1 ya. Nah, karena S1 dan L1 itu segaris, ya, kan susah menentukan titik potongnya kan? Berarti kita harus tentukan dari titik P-nya. Ingat, P2 titik P itu kan perpotongan antara garis L dan garis S. Ya, garis L dan garis S, P.
Maka dapat kita katakan P itu terletak pada S dan P itu terletak pada L. Nah, kalau dalam kondisi ini berarti kita langsung tentukan aja P1-nya mana ya. Tinggal kita ambil tegak lurus dari P2 perpotongan di sini. Nah, itu namanya P1. Ini P1-nya di sini. Ya, ini P1. Ya, itu P1, P2. Nanti nah, cara ini itu bisa kalian pakai untuk melukis perpotongan antara limas dengan bidang gitu ya. Kalian kan pernah melukis bidang irisan kan, atau irisan bidang kan, yang menggunakan sumbu afinitas segala macam kan. Nah, asalnya dari sini sebenarnya konsep itu. Nah, nanti cara ini bisa kalian gunakan dalam melukis sebuah bidang irisan. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Kalau kita mau menggunakan cara yang kedua, misalnya tegak lurus bidang V, yang dilakukan yang apa? Beta 2-nya yang mana yang digambar beta 2-nya? Ada yang tahu beta 2-nya yang mana? Dari mana beta 2-nya yang digambar? Dari sini ya. Nah, dari sini. Tuh, dari sini ini beta 2. Atau kita coba gambar yang lain. Cara cara kedua maksudnya ya. Cara ini kan cara beta 1. Ini cara menentukan beta 1 dulu. Ada tegak lurusan, cara lain nanti menentukan menggunakan tegak lurus V. Hasilnya juga sama di sini dan di sini juga. Cara dua. Coba ya. Nah, tadi posisi awalnya gini. Cara pertama tentukan dulu nih, tegak lurus. Nah, hingga dia berpotongan di alfa 1. Gambarnya saya perbaiki dulu. Ya. Nah, ini kita namakan dengan beta 1. Terus langkah selanjutnya apa? Sama kayak tadi. Kalau tadi posisinya di atas, sekarang posisinya di bawah yang kita oprek dulu. Ada yang tahu? Apa dulu? Melukis garis S. Ya, caranya bagaimana? Kalau tadi kan ketemunya di bawah, berarti garis S itu kan perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta kan? Sekarang L2 itu sama dengan beta berapa? L2 sama dengan beta 2 ya? Beta 2.
Dari perpotongan beta 2 dengan alfa 2 kita ambil tegak lurus. Kita tentukan dulu nanti garis S-nya. Ini yang kita namakan dengan S1. Ya, S1 dan L1 berpotongan di titik P. P itu merupakan titik tembus. Ini namanya P1. Ya, lalu P2 mana? Ya, P2 segampang. Kalau P1 ketemu, tinggal tarik ke atas saja. Sini adalah P2. Kalau sudah lebih memahami kan enak. Ini adalah P2. P2. Selesai. Ya, ini kita belum ke aplikasinya ya. Ini baru ke pemahaman dulu, cara melukisnya dulu. Sampai di sini, sama nggak dengan yang tadi? Coba kita kita bandingkan. Ada nggak gambarnya? Ya, nah. Oh, sama ya. Kita dekatkan juga hasilnya akan sama. Oh, sama ya letaknya ya. Jadi dengan cara satu atau cara dua hasilnya pasti sama. Jadi jangan khawatir dia akan berbeda hasilnya. Hasilnya tetap sama. Mungkin cara melukisnya aja yang berbeda. Oke. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Ini di modul di buku ajar kan sudah ada cara-caranya per langkah ya. Tadi sudah saya tunjukkan langsung prakteknya. Nah, sekarang ada soal nggak? Nah, ini ada cerita. 5 ST ABCD berpotongan dengan sembarang bidang alfa. PQRS adalah irisan dari perpotongan 5 dengan bidang alfa tersebut. Lukislah proyeksi PQRS. Ya, hasilnya kayak gini nanti jadinya. Oh, tapi ini ada pertanyaan. Dari gambar di atas, apa yang kamu simpulkan? Benarkah cara melukis proyeksi irisan tersebut? Ini salah jawabannya ya. Cara melukisnya salah ini. Ini jawabannya salah yang di buku. Karena ada pertanyaan, benarkah cara melukis itu? Ini salah. Salahnya apa? Ini menggunakan garis utama. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ini ada contoh soal. Ada yang mau mencoba, silahkan. Gambar dulu di GeoGebra-nya. Ya, mungkin bisa digambar semirip mungkin gitu ya. Oh, cara nomor satu mah mirip kayak tadi. Nggak usah lah nomor satu, gampang.
Nomor 2 juga gampang sebenarnya. Ini yang C saja nih, yang agak berbeda. Soal A dan B nggak usah. Ini sama kayak contoh yang saya sampaikan tadi nih. Mirip, bisa pakai beta 2, bisa pakai beta 1 gitu ya. Nah, yang agak beda dikit yang ini nih, soal ini. Ada berapa soal? Oh, ini kan. Tuh. Jadi bidang alfa, kemudian ada garis. Garis A. A satunya berupa titik ya. Ini berarti kan tembus bidang H nih. Garis A itu. Silakan yang mau mencoba bisa di aplikasi GeoGebra masing-masing atau mungkin mau pakai coret-coretan dulu boleh silakan hasilnya nanti difoto dimasukkan ke chat room gitu ya ke chat room. Saya mau melihat mahasiswa yang praktek dulu sebentar ya, saya tinggal dulu sebentar ya, itu videonya saya hidupkan, Baik, Bapak. dia kelihatan kalau saya datang. Sudah aja sudah. Oh, oke. Wah, baru kita mau keluar. Ya.
Baik, sudah ketemu? Ada yang sudah mencoba? Nah, kayak gini ya. Ini tuh L2, ini tuh L1. Ada yang punya ide diapakan? Apakah mau melukis tegak lurus beta, sorry, melukis tegak lurus H, ataukah melukis tegak lurus V? Jadi itu garis nembus gitu aja ya ke atas ya. Garis itu tegak lurus dengan bidang H sebenarnya. Ada yang punya ide seperti apa? Atau gak kepikiran? Tapi satu yang pasti, menentukan P1-nya paling mudah. P1-nya yang paling mudah menentukan ini. Ada yang tahu nggak menentukan P1-nya di mana? Atau saya gambarkan bangun ruangnya dulu. Ini ya, aku aja.
garis L. Ini garis L. Oh, ininya di dalam sini tulisan L-nya nih. Nggak bisa digeser. Ya, oke. Itu garis L. Kemudian ada bidang beta. Bidang betanya kayak apa tadi? Garis ya. Iya. Ini ya. Ini titik potongnya nih. Saya kasih warna merah. Ini titik P-nya. Bukan, Dik. Sorry, bukan itu. Itu bukan titik tembus. Itu tadi titik yang di bawah ini tadi. Pakai warna hitam aja. Nah, titik tembusnya ini, titik tembusnya yang di atas. Nah, itu namanya titik tembus. Nih, titik tembusnya nih. Dapat besar. Titik P. Titik. Sedangkan yang bawah itu titik tembusnya. Ini yang tadi dinamakan A1. Ya, ini A1. Ya, titik tembusnya A1. A2 mana? A2-nya nempel pada bidang H. Nah, bayangannya seperti itu. Caranya bagaimana sih supaya kita bisa menentukan titik P tersebut? Kita gambar dulu ya, A2-nya yang mana ya? A2-nya,
Ini adalah A2. Dan itu adalah A2. Ini A1. Bisa bedakan gambarnya ya. Warna kuning misalnya. Nggak lihat lagi biru. Oke. Jadi seperti itu. Ini A, ini garis A-nya. Ini garis A. A-nya di bawah. Ini adalah A2 karena dia diproyeksikan ke bidang V gitu ya. Yang biru itu A2. Nah, bagaimana sih cara menentukan titik P-nya itu? Kalau bangun ruang gini udah kebayang belum gambarnya? Gambar aslinya. Bisa kebayang nggak? Ya sebenarnya gampang, tinggal hubungkan aja ini ke sini. Nih, tinggal hubungkan aja. Oh ya, nanti dia pasti berpotongan tuh di bawah. Bikin bangun beta, ya kan? Nah, garis S-nya mana? Garis S-nya pasti perpotongan ini dengan ke bawahnya situ. Nah, ketemu titik P di situ. Ya, bisa dibayangkan nggak? Bisa. Oke, Saya coba searching apa? oke, silakan Fauzan. Oke. Ini kan soalnya kayak gini ya, Mbak. Betul. Nah, berarti di sini saya anggap A2 itu beta 2 kan. Ya, Berarti buat nyari beta satunya itu tinggal segaris ke bawah. Betul nggak? betul. Ya, Nah, terus terus eh, yang ini nih, yang titik di atas mhm, itu diproyeksikan ke sumbu X. itu juga jatuhnya. Gini, Pak. Nah, terus garis S-nya itu yang warna biru. Benar nggak, Pak? Bentar, P1 dulu. Kok P1-nya di situ? Kalau ini nanti lo. Nah, berarti P1-nya itu di A1, Pak. Betul, ya, betul. P1 Ya di kan? A1. Betul. P1 di A1, Nah, sekarang A2. P2. Oh iya, sorry, P2. P2. Ya, P2-nya berarti di situ tuh, Pak. Yang titik hitam ini di sumbu X. Benar P2. nggak, Pak? Bukan dong. Bukan, Pak. Ini Iya, kan bukan. P1 di sini, Pak. Iya, P1 betul di situ. Kan P itu terletak pada garis A kan. Garis A-nya kan tegak lurus bidang H ya, Pak. Pasti apapun titik yang terletak pada garis A, jatuhnya pasti di A1. Nggak mungkin nggak. Nah, P2-nya yang berbeda-beda sekarang tingginya itu. Bukannya tinggal kita tarik proyeksi dari P1 ke ini, Pak, ke sumbu X. Terus jadi di sini. Kenapa kok nggak di atas? Nah, supaya di atas diapain, Pak, berarti? Nah, itu yang jadi pertanyaan dari tadi sebenarnya. Oke, coba aku mau tampilkan dulu ya. Saya mau share screen juga.
Nah, kalau kamu lihat P-nya kan seperti ini. Ya, coba P itu saya lukis nih. Nah, P-nya jatuhnya di situ. Ini P2, bukan pada sumbu X. Nah, ini malah gambar realnya ya. Tuh, P2-nya di situ. Bukan pada sumbu X di sini ya. Bukan. Nah, sekarang gimana sih cara menentukan itu? Gitu kan? Yang jadi masalah kan? Iya, Pak. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya yang menjadi kesulitan dalam melukis ini itu sebenarnya karena kalau melukis bidang beta sekaligus beta tegak lurus H sekaligus tegak lurus V itu benar memang dihubungkan aja ini ya kan cara yang tadi. Tapi kita kesulitan untuk menentukan P2-nya. Benar di sini tuh P1 juga. P1 L1 sama dengan P1. Ya, itu sama. Nah, sekarang yang jadi masalah menentukan P2-nya. Di mana sih P2-nya letaknya? Nah, masih ingat nggak cara menentukan titik pada bidang? Ini sudah diketahui P1-nya masalahnya. Kalau P1 nggak diketahui nggak bisa. Titik pada bidang masih ingat nggak cara mencarinya? Tuh clue-nya di situ. Titik pada bidang kan pakai sumbu utama kedua. Pak. Betul, iya pakai itu. Oh, oke itu. Iya, karena kan P1-nya udah diketahui. Oh, Kecuali kalau P1-nya nggak kalau P1 atau P2-nya nggak diketahui baru nggak bisa. Ya kan? Pakai cara itu. Nah, dari sini sejajar gitu kan? Ketemu titik potongnya, kemudian dari sini sejajar. Disinilah P2. Ini nyatanya mudah. Di sini ya. Hmm, Tegak lurus. Dia sejajar. Ini P2-nya di sini. Ingat, cara ini bisa digunakan pada saat salah satu proyeksi titik P-nya itu sudah diketahui. Kalau dua-duanya nggak diketahui, ya maka harus menggunakan apa tadi? Bidang beta dulu. Ya, paham ya maksudnya ya? iya. Tadi gambar P2-nya itu habis bikin sejajar dari P1, langsung bikin sejajar alfa 2 boleh, Pak? Sejajar alfa satu, gimana? Dari mana? Dari mana? Nah, tadi kan Bapak bikin P2-nya itu dari P1 dibikin garis sejajar alfa 1. Betul. Kemudian dibikin garis sejajar alfa 2. Nah, langsung kayak gitu boleh, Pak? Oh, nggak boleh, itu salah. Kan sudah saya hapus tadi. Oh,
Yes. Makanya saya hapus, ini yang benar. Atau kamu membuat sejajar sumbu X dulu dari P1 ini juga boleh. Dari P1 sejajar sumbu X, ini ya. Nanti titiknya jatuhnya sama sih. Situ, ya kan? Kemudian dari ini tegak lurus. Baru dia sejajar dengan alfa 2. Tuh, jatuhnya sama. Ya, terserah mau pakai yang mana dulu. Mau pakai sejajar alfa 1 apa alfa 2. Jatuhnya pasti sama. Itu ya. Jadi pada saat melihat soal tuh lihat dulu, oh ini P-nya udah diketahui belum ya titik tembus satunya ya. Kalau udah diketahui salah satunya, ya udah oke. Bisa menggunakan cara yang pertama. Nah, kalau seandainya titik tembus salah satunya tidak diketahui, maka bisa menggunakan cara yang baru, menggunakan beta tadi, melukis bidang beta dulu. Oke, sekarang kita meningkat soalnya. Diketahui bidang alfa, nah ini ada balok nih. Hati-hati, balok sama prisma itu masih sejenis ya sebenarnya ya. Prisma prisma itu kan secara umum. Balok itu bentuk khusus dari prisma, ya. Bentuk khusus dari prisma. Prisma yang panjang rusuknya sama besar dan terdiri dari dan memiliki 8 titik sudut itu dinamakan dengan kubus. Ya. Jadi prisma itu bentuk khusus dari kubus itu bentuk khusus dari prisma. Jadi urutannya itu sebenarnya prisma, terus prisma itu ada khusus lagi, lebih kecil lagi namanya balok. Nah, balok itu lebih kecil lagi namanya kubus. Ya. Nah, ini ceritanya balok nih sekarang. Jadi ada bidang alfa, kemudian ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Alasnya terletak pada bidang H. Titik A 120, B-nya 240, dan C-nya di kanan AB. Tinggi balok 6 cm. Lukis proyeksi-proyeksi irisan bidang alfa dengan balok tersebut. Ini gampang. Ini saya tulis dulu ya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Nah, ini sudah pakai koordinat nih, nggak ada gambar secara langsung. Bidang alfa melalui ini bisa di ini. Oh, bisa di copy. Oh,
Bisa? Ada yang bisa? Bidang alfa melalui 900. X-nya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini. Eh, Kemudian 350. X-nya 3, Y-nya 5. Ini taruh di sini aja. Tuh, 2, 3. Tuh, sengaja. Oh, ini transkrip ya. Oh, nggak kelihatan dong. Nah, tadi 3, koma. Nah, kemudian 502. 502. X-nya 5, Z-nya 2. Udah. Iya. Nah, ini dilukis sama yang bawahnya. Nah, ini kebalik sekarang nih gambarnya. Ya, balik. Kalau tadi kan menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri ini. Ya, ke kiri. Kemudian ada balok A, B, C, D, F, G, H. Titik A-nya itu 120. 1, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, di bawah ya. Kemudian B-nya 240. Oke. Titik C di sebelah kanan AB. Nah, ini saya lukis dulu. Ini pas karena dia letaknya di mana? Pada sumbu pada bidang H ya pasti dia A itu sama dengan A1, B itu sama dengan B1 ya. Ini kok balok ya? Kayaknya kalau balok kurang. Oh, sorry, balok itu alasnya bentuknya persegi ini ya. Karena C-nya ini panjangnya nggak diketahui, nggak jadi dia persegi lah. Alasnya persegi dan terletak pada secara visi pada bidang H. Tingginya dia 6. Berarti ini itu C1, ini itu D1. Bikin tegak lurus semua. Tingginya berapa tadi? 6 ya?
Ini balok 6. Ambil salah satu di sini, 6. Potongannya di atas. Ini baru melukis baloknya dulu ya. Ini garis proyeksi. Bukan ini sekarang lagi. Enggak, ini saya absolut dulu nih titiknya biar nggak berubah. Fix object. Ini juga. Iya, tidak gerak-gerak ya. Lukis. Nah, ini itu A2 gitu ya. A2 ini B2. Kalau kalian masih ingat ya, yang cara melukis apa namanya? Proyeksi satu bangun tertentu. Atasnya apa? EFGH. Nah, berarti ini E. E2, ini F2. Oh, ada yang salah ini. Ini harusnya D2 ini. Kok C? Nah, ini harusnya C2. EF, G, aduh. Nah, pertanyaannya manakah di antara rusuk tegak yang harusnya gambarnya diputus-putus? AE, A2, E2, B2, F2, C2, G2, atau D2, H2 yang harusnya dilukis putus-putus. D, Yang mana? D2, Yang mana? D2, H2 ya. D2, H2. Oh ya, tuh yang ini ya. Oh, nggak mau dia. Oh, D2, H2, betul. Kan dia posisinya di dalam. Nah, bidang alfa ini ternyata dia memotong balok tersebut. Pertanyaan saya, yang memotong balok itu sebenarnya yang bisa kita lukis dengan jelas itu apanya? Di bagian dari bagian rusuk yang mana dari balok itu yang memotong bidang alfa. Balok kan rusuknya banyak ya. Ada berapa sih rusuk balok? Jangan-jangan nggak tahu nih pelajaran SD. Rusuk balok ada berapa? 12. Ada 12. Dari ke-12 rusuk balok tersebut, manakah rusuk-rusuk yang berpotongan dengan bidang alfa? AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, atau AE, BF, CG, DH, nah, yang mana? Yang berpotongan dengan alfa. Kalau gambarnya seperti ini. Semuanya, Pak. Ya, Oh, masa semuanya?
Enggak Semua lah. rusuk tegak, semua rusuk tegak. Betul. Semua rusuk tegak. Rusuk tegaknya ada berapa, Fauzan? Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat. Ada empat rusuk tegaknya, yaitu AE, BF, CG, dan DH. Ya kan? Nah, rusuk tegak itu kan berupa garis kan? Bener nggak berupa garis rusuk itu? Atau Iya, berupa bidang? garis garis. Garis. Nah, karena rusuk itu berupa garis dan berpotongan dengan bidang alfa, nah, maka kita tahu bahwa harus menggunakan konsep atau cara melukis titik tembus antara garis dengan bidang kan? Iya, dengan bidang. Oke, sekarang kita lihat untuk gambar ini. P1, P2 kan belum diketahui ya. Misalnya nih, eh tadi kan titik titik potongnya kan irisannya kan PQRS ya, misalnya ya. P itu titik tembus AE, I itu titik tembus BF, R itu titik tembus CG, S itu titik tembus DH misalnya. Nah, kita mencari titik P dulu nih. P, titik tembus P. P1 dan P2 kita cari. Pertanyaan pertama, apakah kita bisa menggunakan bidang beta? Bisa nggak pakai bidang beta? Ingat, garisnya kan ini, misalnya saya kasih warna merah sekarang. Ambil satu contoh ya. Nih, yang garis AE, warna merah. Ya, titik tembusnya di sini, merah juga. Karena dia tembus, sorry, dia menembus bidang H, saya kasih ini. Terlihat apa itu? Familiar nggak? Loh, baru sebelumnya udah kita bahas kok udah lupa. Ingat lah ya kayak tadi ya. Iya, kecuali kalau rusuknya miring ya. Kalau limas itu kan rusuknya miring kalau limas. Nah, kalau limas kan kemungkinannya gini biasanya kalau limas ya. Nah, dia kan menuju titik tertentu kan, ke puncak kan ya. Nah, itu nggak bisa pakai cara yang tadi, yang pakai sumbu utama maksud saya. Nah, caranya bagaimana nih? Ini satu saja nih kita lukis. Pertama dulu, P1 di mana P1? Bisa kita cari nggak P1-nya? Langsung aja dia satu boleh nggak? Boleh. Ini otomatis sama dengan P1 ya. Ini A1 sama dengan P1. Ya, kemudian B juga sama. B1 sama dengan Q1. Ini juga sama. C1 sama dengan Q1. PQR ya, nggak ada S-nya ternyata ya. Sampai lupa. P, kok Q-nya ada dua sih? Ini harusnya R ya. Ciri. Nah, ini D1 sama dengan E1. Nah, karena titik tembus yang satu sudah diketahui, ya udah kita pakai cara yang tadi sejajar dulu gitu ya. Kok di situ? Ya bolehlah gitu, tapi kayaknya agak lebih ribet ya. Saya maunya sejajar sumbu dulu aja deh, biar kelihatan lebih enak. Tuh ya. Cara yang tadi juga bisa, hasilnya juga pasti sama. Di sini P-nya.
Ini adalah P2. Ya, P2. Q2 mana? Q2 sama. Ini saya gambar satu-satu ya, biar cepat gambarnya. Cuman perpotongannya harus jeli. Di sini, di sini, di sini. Yang B, ini. Nanti gambar diperbaiki belakangan ya. Kita harus jeli loh ini karena jadi satu nih gambarnya. Ini ke atas, ini ke atas, ini. Ah, salah ya. Harusnya di sumbu X ya. Oh, enggak benar. Ini memang harusnya iya sorry, di sumbu X harusnya. Tadi itu juga salah nih gambarnya nih. Bukan di situ P2-nya. Saya ulangi dulu ya. Ini ketemu di sini. Yang C1 ketemu di sini. Yang D1 ketemu di sini. Oke, sekarang sejajar. Dari A dulu nih. A sejajar. OP-nya di sini. Ini adalah P2. I sekarang. I, I, mana ini bukan. Eh, Nah, di sini Q. Ini adalah P2. R, kok ini balik lagi ya? Kalau gara-gara saya undo tadi ya. Oh enggak, ini udah benar. Caption. S sekarang. S-nya mana S? Sorry, R. R ke sini, ke atas. Pada titik C. S. Kemudian D-nya putus. Ini dengan S. Kita sembunyikan dulu gambar-gambarnya. Ini cepat nggak? Oke.
P, PQR ini nanti, R2. Nah, ketemulah ini proyeksi bidang irisannya. Itu gambarnya ya. Tapi biar nggak banyak gambar sih sebenarnya ini bisa disembunyikan. Nggak usah pakai panjang-panjang gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang jelas gambarnya ini. Itu ya. Nah, kebetulan ini titik tembusnya udah sama dengan titik sudut di alas. Bisa. Kita masih belum menghadapi soal yang modelnya limas. Kalau limas itu kan miring ya. Kalau limas miring. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Tidak ada. Ini jam berapa? Oh, udah hampir jam 3. Ya, mungkin saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Ini nanti filenya saya share di link G Drive. Begitu pula untuk rekaman videonya bisa kalian lihat lagi untuk belajar gitu ya. Ini contohnya. Atau ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Oke. Materi satu lagi sebenarnya contoh untuk lukisan limas ya. Kita akan melukis bidang proyeksi limas. Nah, nanti setelah itu baru kita UAS. UASnya sama seperti minggu sebelumnya ya. Seperti UTS lah, seperti UTS. Mirip seperti itu. Nah, ini saya mau tanyakan nanti UASnya mau mau online, daring, apa luring untuk UAS? Atau nanti disepakati lagi aja ya. Oke, Iya, Pak. Eh, Iya, saya Bapak. rasa, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya semuanya ya. Iya, Pak. Iya, Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Nah.